Halo dunia, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Kembali lagi bersama gue Fahri yang bakal nemenin waktu gabut kalian. Seperti biasa, gue bakal nge-recap alur cerita film yang seru dan menarik. Tapi sebelumnya, gue harus ngingetin kalau video ini mengandung 100% spoiler. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya jika kalian suka dengan pembahasannya. Kalian juga bisa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari Halo Dunia Movies. Film yang akan kita bahas berjudul Charlie and the Chocolate Factory yang dirilis pada tahun 2005 yang bergenre musikal fantasy. Film ini disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh aktor hebat yang kita ketahui sebagai bajak laut yaitu Johnny Depp. Di film ini diceritakan seorang anak kecil yang berasal dari keluarga yang serba kekurangan mendapatkan undangan berkunjung ke pabrik coklat besar yang unik dan aneh. Anak tersebut bernama Charlie. Namun, bukan hanya diundang ke pabrik tersebut saja. Charlie juga berkesempatan menjadi pemilik dari pabrik tersebut. Penasaran seunik apa pabrik coklat ini? Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah pabrik yang sedang memproduksi coklat secara massal dengan cara yang cukup unik. Lalu, pada saat coklat-coklat tersebut menuju ke sesi packing, ada seseorang yang meletakkan sebuah tiket emas di beberapa coklat. Coklat-coklat tersebut langsung dikirim menggunakan truk untuk diedarkan. Lalu di film ini kita akan melihat kisah dari seorang anak kecil bernama Charlie Bucket. Terlihat Charlie bukanlah anak dari keluarga yang cukup. Charlie dan keluarganya tinggal di rumah yang terlihat miring dan sangat berbahaya untuk ditempati. Di sana dia tinggal bersama kedua orang tuanya serta nenek dan kakeknya. Ayahnya bekerja di pabrik pasta gigi dengan jam kerja yang panjang, namun gaji yang sedikit. Tetapi ayahnya selalu mengumpulkan tutup pasta gigi yang rusak untuk diberikan kepada Charlie. Di sana Charlie terlihat sangat senang karena bentuk dari tutup pasta gigi yang ayahnya berikan sangat cocok dengan bagian terakhir dari miniatur pabrik coklat yang dia buat. Lalu kakeknya bercerita bahwa 20 tahun lalu dia bekerja untuk Willy Wonka, si pemilik pabrik coklat terbesar. Di sana terlihat flashback kakeknya yang sedang berbicara dengan Willy Wonka dengan coklat burung uniknya. Kakeknya bilang kalau Willy Wonka adalah seorang yang jenius, bahkan Wonka dapat membuat es krim yang sama sekali tidak dapat mencair walaupun didiamkan selama berjam-jam. Lalu 15 tahun kemudian Wonka memutuskan untuk membuka sebuah pabrik coklat yang sangat besar. Tidak lama pabriknya dibuka, Wonka mendapat pesan dari Pangeran Pondicherry. Dia ingin Wonka datang ke India untuk membuatkannya istana yang besar dari coklat. Di sana Wonka menerima tawaran tersebut dan akhirnya dia membangun istana tersebut dengan dark coklat dan light coklat. Setiap batu yang menempel di istana tersebut terbuat dari coklat. Bahkan semen yang digunakan untuk menempel batu-batu tersebut adalah coklat. Di sana Wonka menyarankan agar Pangeran Pondicherry segera memakan istana coklatnya karena tidak dapat bertahan lama di bawah terik matahari. Namun Pangeran Pondicherry membantah hal tersebut dan menolak untuk memakan istananya. Hingga pada suatu hari matahari benar-benar terik menyinari istana coklat tersebut. Dan kita sudah bisa menebak istana coklat tersebut meleleh. Di sisi lain, Wonka sedang mendapatkan masalah besar. Para pembuat coklat lain mulai cemburu dengan kesuksesannya, sehingga mereka mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasianya. Pada akhirnya, resep rahasianya terbongkar dan tersebar. Toko permen dan coklat mulai menggunakan resep miliknya. Dari resep es krim yang tidak pernah meleleh, rasa permen karet yang tidak pernah hilang, dan permen karet yang dapat mengembang besar. Dengan terpaksa, Wonka akhirnya memutuskan untuk menutup pabriknya. Anehnya, beberapa lama kemudian pabrik tersebut mulai beroperasi kembali, namun pabrik tersebut sama sekali tidak dibuka. Pamflet pengumuman tentang 5 tiket emas yang disebarkan di seluruh dunia sudah mulai ditempel. Orang-orang dari seluruh dunia mulai memperebutkan tiket tersebut untuk bisa masuk ke pabrik Wonka.
Namun sayangnya, Charlie hanya bisa membeli satu coklat untuk 1 tahun karena keterbatasan keluarganya. Tiba-tiba disiarkan bahwa anak pertama yang mendapatkan tiket emas tersebut bernama Agustus. Lalu disusul dengan anak-anak lainnya, anak orang kaya yang bernama Veruca, anak yang selalu menang dalam setiap kompetisi bernama Violet, dan gamer ganteng idaman orang tua bernama Mike. Di sana orang tua Charlie akhirnya memberikan hadiah ulang tahun untuk Charlie lebih cepat, dan hadiahnya adalah coklat Wonka tersebut. Mereka sama-sama membuka coklat tersebut dan akhirnya Charlie tidak mendapatkan tiket emas yang semua orang cari, sedangkan tiket emasnya hanya tinggal sisa 1. Terlihat Charlie pasrah, namun kakeknya tidak menyerah. Dia menyuruh Charlie untuk membeli 1 coklat lagi dengan sisa uang terakhirnya. Di sana mereka berdua membukanya bersama, namun lagi-lagi mereka tidak mendapatkan tiket tersebut. Keesokan harinya, betapa beruntungnya Charlie yang menemukan selembar uang di pinggir jalan. Dia langsung membeli coklat Wonka di toko terdekat, dan ketika dia membuka coklatnya, akhirnya dia mendapatkan tiket emas tersebut dan lari sekencang-kencangnya ke rumah. Di sana, anggota keluarganya ikut senang, dan kakeknya memutuskan untuk menemani Charlie pergi ke pabrik tersebut besok pagi. Untuk pertama kali dari sekian lamanya, pabrik Wonka akhirnya dibuka, dan mereka yang terpilih mulai memasuki pabrik tersebut. Di sana, mereka disambut oleh Wonka sendiri dengan atraksi boneka suramnya. Setelah sambutannya selesai, Wonka mengajak mereka masuk ke pabriknya. Namun ketika Wonka berbicara kepada orang tua dari anak-anak tersebut, Wonka terlihat ketakutan menyebut kata ayah. Sepertinya Wonka memiliki trauma berat terhadap ayahnya. Selanjutnya, mereka masuk ke taman yang penuh coklat melalui pintu kecil yang aneh. Di sana apapun terbuat dari permen dan coklat, sehingga apapun bisa mereka makan. Mereka semua mulai mencoba permen dan coklat yang ada. Terlihat para pekerja di sana adalah orang-orang mungil yang bernama Oompa-Loompa. Wonka membawa mereka dari Loompa Land untuk dipekerjakan di pabriknya. Namun Angus yang sangat rakus tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga membuat dirinya terjatuh ke kolam coklat dan tersedot oleh pipa penyalur coklat. What are they doing? Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dengan menggunakan kapal pink yang unyu, mereka mulai menyusuri sungai coklat untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Di perjalanan, Wonka tiba-tiba flashback pada saat dirinya kecil. Ternyata ayahnya adalah seorang dokter gigi yang overprotective. Ayahnya melarang Wonka untuk memakan permen dan coklat, sehingga Wonka terpaksa menggunakan helm yang berbentuk seperti kandang burung untuk melindungi giginya. Chocolate makes her noses. Mereka menyusuri sungai hingga masuk ke sebuah terowongan yang menyeramkan. Pada akhirnya mereka sampai ke destinasi kedua, yaitu ruangan pengembangan. Di sana terlihat mereka membuat banyak permen varian baru dengan efek samping yang bermacam-macam. Di sini Wonka membuat permen karet yang sudah mengandung makanan 4 sehat 5 sempurna, sehingga orang-orang tidak perlu lagi memasak makanan. Namun Violet dengan sotoynya nekat mengunyah permen tersebut walaupun Wonka telah memberitahu bahwa permen tersebut belum sempurna. Dan akhirnya Like a blueberry. Violet cosplay menjadi badut mampang yang berwarna ungu seperti blueberry. Melupakan Violet yang sotoy, mereka melanjutkan perjalanannya ke ruangan selanjutnya. Di perjalanan, Wonka mengingat kembali permen yang pertama kali dirinya makan. Di sana, dia memakan permen yang telah dibakar oleh ayahnya sebelumnya, yang membuatnya terobsesi dan kecanduan kepada permen dan coklat. Dan akhirnya mereka sampai di tempat pemilihan kacang. Di sana terlihat tupai-tupai imut memilih kacang-kacangnya. Namun tiba-tiba di sana Veruca, si anak manja, meminta sebuah tupai yang terlatih. Padahal dia mengakui bahwa dirinya sudah memiliki kuda poni, 2 anjing, 4 kucing, 6 kelinci, 3 empang lele, 1 dinosaurus, dan 5 buaya darat. Namun Veruca masih belum puas dan memaksa untuk mendapatkan tupai yang terlatih. Wonka tidak setuju dan membuat Veruca memaksa untuk mengambil tupainya sendiri.
Namun, sayangnya karena tupai tersebut menganggap Veruca adalah kacang yang kopong, akhirnya Veruca dibuang ke tempat sampah. Sisa Charlie dan Mike. Mereka melanjutkan perjalanannya menggunakan lift turbo berkecepatan kilat. Di sana Wonka kembali flashback yang menceritakan bagaimana dirinya kehilangan ayahnya. Wonka berniat kabur dari rumah, namun sayangnya ketika dirinya kembali ke rumah, ternyata ayahnya yang kabur dengan rumahnya. Di ruangan selanjutnya, sama sekali tidak ada pembuatan coklat atau permen. Namun di ruangan ini, Wonka dapat mengirimkan sebuah objek ke dalam sebuah televisi. Di sini, Wonka berinovasi untuk membuat sebuah iklan coklat yang coklatnya dapat langsung diambil oleh penonton melalui televisi. Tiba-tiba, Mikey Gaming yang kesurupan bocil toksik merendahkan Wonka dan memaksa untuk menteleportasi dirinya sendiri dengan alat tersebut. Dan akhirnya, Here he is. tubuh Mikey masuk ke dalam televisi dan mengecil seperti yang terjadi pada coklat sebelumnya. Mikey langsung dibawa ke ruangan penarik permen. Di sini terlihat Charlie adalah peserta terakhir yang masih bertahan. Saking senangnya, Wonka hingga membuat dirinya terbentur lift kaca. Lift kaca tersebut membawa mereka terbang keluar dari pabrik. Terlihat dari atas, anak-anak nakal yang telah menerima hukumannya berjalan keluar dari pabrik. Sesampainya di rumah, Wonka mengumumkan bahwa Charlie memenangkan pabriknya. Alasan Wonka mewarisi pabriknya adalah karena dirinya sudah merasa menua dan khawatir tidak ada orang yang mengurus pabrik besarnya. Namun, di sini Charlie menolak tawaran Wonka karena Wonka melarang Charlie membawa keluarganya. Setelah Wonka pergi, keadaan keluarga Bucket mulai membaik. Namun, Wonka galau dengan kesendiriannya yang membuat saham permennya menurun karena rasanya menjadi tidak enak. Wonka akhirnya menemui Charlie dan meminta Charlie untuk menemaninya ke rumah ayah Wonka. Di sana Wonka pura-pura menjadi pasien hingga ayahnya menyadari giginya yang sangat sempurna. Setelah kejadian itu, Wonka pensiun menjadi introvert dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Bucket. Dan di sini film pun tamat. Terima kasih sudah menonton pembahasan film kali ini. Semoga kalian terhibur karena kalau kalian terhibur maka akan bahagia. Kalau bahagia akan jadi sehat. Sebahagia gue jika kalian subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.